Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, yopo kabar, sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat bernilai, terutama soal keberanian, kejujuran, kebaikan dan cinta yang universal kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa pandang bulu, mau petani, pejabat, tukang bakso, menteri, kang cilok, kang somai, liukang, yuyu kangkang dan berbagai macam kangkang lainnya. Semua sama, memiliki hak yang sama, layak untuk hidup, layak untuk mendapat kesejahteraan, dan layak untuk bersuara. Itulah film yang berjudul Jawan ini. Bagaimana ceritanya? Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Sebuah desa nampak sedang diinvasi oleh segerombolan tentara militan yang entah siapa mereka. Dengan beringas mereka membantai seluruh warga, bahkan anak-anak, ibu-ibu dan mbah-mbah pun tanpa ampun mereka bantai juga. Yang di saat itulah ada sesepuh yang merupakan juru kunci di desa ini. Mbah ini seketika berdoa kepada Tuhan yang dipercayainya untuk meminta pertolongan. Di saat yang bersamaan muncullah manusia berbalut perban nampak seperti mumi yang hanya berbekal sebuah senjata tradisional yaitu tombak. Rupanya dia adalah sosok yang diselamatkan Mbah Juru Kunci tempo hari. Entah siapa dia ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang asik memancing dan langsung membawanya untuk diobati. Mbah Juru Kunci pun dengan tulus mengobatinya, yang meskipun hanya berbekal semut dan alat tradisional ala kadarnya, orang ini pun berhasil diselamatkan dengan dibalut perban persis seperti mumi, sehingga berkat pertolongannya si mumi yang sudah sehat walafiat ini pun tanpa basa-basi langsung membantai seluruh bala tentara militan ini. Setelah membantai mereka, mumi ini nampak bingung dan tidak mengerti dirinya sendiri. Siapa saya? Kok bisa saya ada di sini? Hal tersebut menunjukkan bahwa si mumi telah kehilangan ingatannya. Seorang bocah seketika melontarkan sebuah janji di mana dia akan mencari tahu siapa sosok manusia mumi ini sebenarnya. Dan inilah pria muda alias Jawan. 30 tahun berlalu, sebuah komplotan yang diduga teroris ini nampak mempersiapkan sesuatu yang rupanya mereka bermaksud membajak seluruh gerbong kereta api. Dia adalah Kalki, bertugas membawa bom, Janvi bertugas merubah lagu, dan Helena yang bertugas meretas sistem, Laksmi bertugas membawa target ke lokasi, dan Eram seorang dokter. Yang di situ juga ada si mumi yang nampak masuk ke dalam kereta. Setelah dirasa sudah menjalankan tugas masing-masing, inilah saatnya untuk beraksi. Metro ko hamara namaskar. Ketika seorang anggota polisi mencoba menghentikan aksi ini, muncullah manusia mumi dengan santai yang justru menghajar anggota polisi ini. Ternyata manusia mumi inilah yang memimpin gerakan ini. Dia dikenal dengan nama Vikram Ratore. Ratore melakukan semua ini tidak lain demi untuk melakukan negosiasi kepada Menteri Pertanian. Inilah Narmada, dia adalah kapten dari anggota para polisi. Ia pun langsung menghubungi Bapak Menteri supaya datang ke sini untuk segera melakukan negosiasi kepada Ratore sebelum waktu yang ditentukan habis, tepatnya sebelum lagu kesukaan Ratore telah usai. Dan untuk supaya momen ini tetap mencekam, Ratore seketika menembak salah satu penumpang bercadar ini. Layaknya Robin Hood, Ratore bermaksud meminta uang 40 juta rupiah kepada Bapak Menteri yang terhormat untuk diberikan kepada para petani miskin yang ada di pelosok dan tak terjangkau oleh pemerintah. Hal ini ia lakukan karena para petani kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum pebisnis kampret beserta sindikatnya, yakni oknum pemerintah. Mereka memberikan pinjaman dengan bunga berkali-kali lipat yang demi supaya anak dan istrinya tetap bisa makan dan bertahan hidup.
hidup. Dengan terpaksa pinjaman tersebut mereka ambil, bahkan tak sedikit masyarakat marginal ini memutuskan untuk bunuh diri. Total ada 10.281 jiwa melayang selama Bapak Menteri Pertanian ini menjabat. Tetapi seakan tak tahu diri, dia justru bermaksud mencalonkan diri sebagai presiden. Bapak Menteri pun mengatakan bahwa tak sanggup jika harus membayarnya. Ratore pun menjawab bahwa tenang saja Bapak, sebentar lagi akan ada seorang pebisnis yang akan menghubungi Anda karena anak pebisnis tersebut sudah kami sandra. अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा। Inilah pebisnis yang Ratore maksud. Dia bernama Kali. Dialah pelopor dari seluruh bisnis kampret yang saya maksud tadi. Dia pun langsung mentransfer uang yang diminta Ratore agar supaya putri tercintanya bisa selamat. एक अकाउंट नंबर आपको ईमेल कर दिया गया है। Melihat aksi ini, seluruh penumpang pun nampak terpukau dengan Ratore karena rupanya aksinya ini bukanlah aksi terorisme sungguhan. Bahkan wanita bercadar yang ditembaknya tadi tidak lain hanyalah sebuah sandiwara belaka dengan tujuan supaya pembajakan ini nampak natural di mata pemerintah, sehingga seluruh penumpang seketika menyorakinya dan siap untuk membantunya tanpa harus dipaksa alias dengan senang hati. Usai mendapatkan uang tersebut, kini Ratore bersiap untuk meloloskan diri dari kepungan polisi di stasiun. Pintu pun ditutup dengan pilok yang ketika kereta api mulai berhenti, keluarlah bom asap hingga memenuhi isi gerbong kereta yang dibarengi dengan keluarnya seluruh penumpang yang mengenakan sebuah kostum mumi, tanda bahwa seluruh penumpang setuju dengan aksi Ratore dan Ratore dengan santai melewati kapten armada yang tanpa sadar bahwa manusia yang ada di hadapannya ini adalah ketua dari aksi ini. Dan ketika seluruh anggota polisi memeriksa gerbong kereta api, mereka mengira bahwa akan berhasil menangkap Ratore tanpa tahu bahwa yang ada di hadapannya hanyalah sebuah manekin yang diberi alat perekam suara. Inilah sosok asli Ratore yang sebenarnya tanpa menyamar pun kita semua sudah tahu bahwa dia adalah Sarukan. Pas topengnya dilepas pun saya juga tahu kalau itu Sarukan. Sudahlah. Tapi terlepas dari itu, dia hanya menyamar sebagai sosok yang dikenal dengan sebutan Vikram Ratore. Nama aslinya sendiri adalah Azad. Si Azad ini memiliki profesi sebagai seorang sipir di sebuah penjara wanita. Dia amat sangat disegani di dalam penjara ini berkat ketelatenan dan ketulusannya dalam mendidik para napi, serta mampu merubah penjara ini jadi lebih baik seperti membuatkan kaki palsu dan tangan palsu, serta membuat seragam sekolah untuk anak yang tidak mampu. Oleh karenanya, ia berhasil mendapatkan penghargaan nominasi sipir terbaik tahun 2023. Azad juga mendidik seluruh napi yang ada di sana dalam hal militer, bukan tanpa maksud apapun. Azad memiliki visi dan misi luar biasa yang membuat para napi dengan sukarela mau ikut dengannya. Visi dan misi tersebut adalah menuntas kemiskinan, menuntas adanya hierarki dalam sistem masyarakat yang membuat orang kecil alias kaum marginal seakan tak berhak untuk memiliki suara dan seakan layak untuk ditindas. Dengan adanya semua itu, Azad memiliki solusi, yaitu membongkar para pejabat korup dan segala bisnis kotor beserta sindikat-sindikatnya. Keesokan paginya di sisi lain, karena Azad juga seorang manusia biasa yang butuh sosok perempuan sebagai sarana dalam hal kenceritaan, maksud saya sebagai sosok pelengkap dalam hidup, dia pun mengikuti saran ibu angkatnya Kaveri untuk menjodohkannya dengan seorang wanita. Namun karena si wanita sedang sibuk, anak gadisnya yang bernama Suji inilah yang akan menggantikannya. आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना। Selama beberapa hari, Suji pun semakin dekat dengan Azad. Bahkan Azad mau datang ke sekolahnya untuk menghadiri rapat dengan sang guru. Namun tak lama kemudian muncullah si ibu dari Suji yang rupanya dia adalah si kapten polisi, yaitu Narmada. Benih-benih cinta di antara mereka berdua pun mulai muncul ketika saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dan seperti biasa, untuk mengungkapkan perasaan, film India selalu menyukai
menyuguhkan sebuah tarian-tarian dan nyanyian-nyanyian dan nyanyi-nyanyian seperti ini. Karena durasi saya pun menghentikan nyanyian ini, yang keesokan harinya seorang Menteri Kesehatan nampak sedang berkampanye supaya warga mau memilihnya sebagai seorang presiden. Dia pun berkata bahwa selama saya jadi Menteri Kesehatan, fasilitas di rumah sakit pemerintah adalah yang terbaik. Oleh karena itu, coblos saya. Si menteri pun terus nyerocos alias ndaprus untuk meyakinkan masyarakat yang padahal di balik semua itu rumah sakit terbaik yang ia maksud adalah rumah sakit Super Buri berikut beserta fasilitas-fasilitas ala kadarnya. Bahkan listrik di sana pun kerap kali padam tanpa sebab, yang ketika si menteri menegaskan supaya masyarakat yakin dengan mengatakan tembak saja dada saya karena rumah sakit pemerintah akan dengan mudah menyelamatkan saya. Di saat itulah Kalki langsung menembak si menteri saat itu juga. Aksi luar biasa pun mulai ditunjukkan oleh pasukan dari Azad. Bom tempel pun seketika diaktifkan untuk menghambat pergerakan ambulan yang dikawal banyak sekali mobil. Dan ketika mereka sampai di rumah sakit, si menteri pun tidak ada di dalam mobil ambulans. Rupanya si menteri telah berhasil dibawa oleh Azad yang menyamar sebagai Raturi. Disitulah Azad mulai melayaninya di rumah sakit Super Burik ini untuk menunjukkan apakah ini yang kau maksud sebagai rumah sakit fasilitas terbaik, yang tandunya saja terbuat dari kursi plastik warkop. Setiap ruangan pun nampak seperti sehabis terkena tsunami. Bahkan listrik pun kerap kali mati persis seperti film Suster Ngesot. Oleh karenanya Azad pun mulai menyalakan kamera untuk menyiarkan secara live dengan tujuan supaya seluruh masyarakat bisa menyaksikannya. Vikram Raturi alias Azad pun siap untuk mengumumkan sebuah fakta yang ada, di mana dengan sebuah sarkas yang luar biasa Vikram mampu menunjukkan bahwa Bapak Menteri Kesehatan yang terhormat saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang beliau maksud terbaik dan paling top. Tak usah khawatir, tak usah risau. Mari kita saksikan apakah Bapak Menteri bisa diselamatkan dengan kondisi rumah sakit seperti ini. इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी सर 10 कॉटन के बंडल। Setelah itu Vikram Raturi menghubungi Narmada yang langsung disambut dengan pertanyaan, berapa uang yang kau minta kali ini? Raturi pun menjawab, kali ini saya tidak minta apapun selain pihak oknum pemerintah mau mengungkap kebenaran yang ditutup-tutupi dan diganti dengan pengakuan palsu tepatnya 3 tahun lalu di rumah sakit ini, di mana Menteri Kesehatan yang sekarang dulu dia adalah direktur di rumah sakit ini suruh dia mengungkap semuanya. Jika tidak, siapkan saja kuburan untuk mengubur calon presiden tercintamu ini. और अगर उन्होंने सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक Rupanya 3 tahun lalu, tepatnya 27 Februari, ada sebuah peristiwa yang sangat keji di rumah sakit ini, di mana total 57 anak meninggal dunia akibat radang otak. Semua itu terjadi karena habisnya tabung oksigen di rumah sakit yang harusnya dikirim malam itu. Namun nyatanya uang untuk tabung oksigen telah dinikmati oleh oknum pemerintah, yakni si calon presiden ini yang dulu masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan, termasuk Bapak Menteri Kesehatan yang dulu masih menjabat sebagai direktur di rumah sakit ini. Oleh karenanya si dokter anak bernama Dokter Eram yang sudah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan para pasien justru dituduh sebagai pecandu narkoba, dan karena kelalaiannya ini beliau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है Pada intinya Vikram Raturi sudah mengirim email kepada Narmada yang di situ terdapat total 234 rumah sakit untuk supaya dalam waktu 5 jam ke depan dia harus mengirim persediaan atau fasilitas yang layak untuk semua rumah sakit tersebut. Dan ya, pada akhirnya Raturi alias sang pahlawan kita ini mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa pekerjaan semacam ini yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun sebenarnya bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat saja. Seminggu kelamaan, 1 hari pun kelamaan, cukup 5 jam tok jika hanya untuk mengirim beginian saja.
we are witnessing that 5 hours are enough. Usai mengabulkannya, Kapten Narmada pun langsung menghampiri Vikram Ratore untuk menyelamatkan Bapak calon presiden. Terjadilah pertempuran sengit di antara pihak Narmada dan juga Ratore, dan ketika bom yang sudah dipasang diaktifkan, di saat itulah pahlawan kita semua muncul dengan efek slow motion agar supaya terlihat keren. Terjadilah perkelahian antara Vikram dan Narmada tanpa tahu bahwa yang ada di hadapannya ini adalah calon suaminya sendiri. Dengan sangat romantis, Vikram pun melakukan gerakan-gerakan yang seakan tak mau menyakiti calon istrinya dan pergi meninggalkannya dengan menggunakan helikopter. Namun seakan tak mau menyerah, Narmada justru melompat ke arah Vikram dan berhasil meraih topengnya. Yang pastinya ini akan sangat berguna bagi para ahli forensik untuk menemukan identitasnya. और विक्रम राठौर के इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज कर। Keesokan harinya bertepatan dengan hari pernikahan Azad dan Narmada, yang di saat bersamaan ahli forensik pun berhasil menemukan identitas asli dari Ratore yang merupakan sosok Azad, yakni suaminya sendiri. Di saat itulah mereka berupaya menghubungi Narmada saat itu juga, tapi beruntungnya Suji anaknya langsung menyelepet HP ibunya karena tak mau jika hari bahagianya ini diganggu dengan sebuah pekerjaan. Usai acara selesai, Azad nampak bermaksud akan jujur tentang siapa dia sebenarnya. Namun Narmada mengira Azad akan mengungkapkan hal-hal romantis karena tak mau merusak suasana. Azad pun tak melanjutkan perkataannya dan lebih memilih mengikuti alur dari pergerakan monyong Narmada. Tapi tiba-tiba Janvi pun menelepon untuk sengaja merusak suasana. Namun Narmada yang gabut pun juga bermaksud membuka HP miliknya, yang di saat itulah Narmada mengetahui identitas Azad yang selama ini menyamar sebagai Vikram Ratore, sehingga Narmada pun langsung mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Azad. Satu tembakan pun dilontarkan tepat di bagian bahunya, yang ketika akan menangkapnya muncullah pasukan polisi dengan brutal menembaki mereka berdua dari luar, sehingga secara spontan Azad langsung menyelamatkan Narmada. Azad dan Narmada pun akhirnya tertangkap, sehingga sangat masuk akal jika mereka mengira bahwa Azad dan Narmada selama ini telah sekongkol. Azad pun berusaha menjelaskan dan meyakinkan kepada mereka bahwa Narmada itu tak tahu apa-apa. Namun seakan tak peduli, mereka langsung menembak lengan Narmada sekaligus menghajar Azad juga. Ketika Narmada ditendang dan bermaksud akan dieksekusi, tiba-tiba muncullah seorang di balik kegelapan dengan efek asap sambil membawa palu, yang ternyata dia adalah Vikram Ratore sungguhan, dan itu mampu membuat kepala kita semua jadi puyeng. Kok bisa ada dua sarukan, dan siapa mereka berdua sebenarnya? Di sisi lain kita akan diperlihatkan sosok Kali yang nampak sedang mempresentasikan tentang sebuah proyek bisnis kepada para pebisnis dari berbagai belahan dunia, di mana akhir-akhir ini bisnis mereka memang dikecam oleh masyarakat dalam skala internasional karena dianggap merusak lingkungan yang membuat generasi berikutnya tidak akan bisa tinggal di sana. Gerakan masyarakat secara global ini pun berhasil menutup banyak pabrik dan bahkan secara frontal mereka membakarnya. Sehingga Kale pun memberikan sebuah solusi atas semua ini, bahwa bisnis para hadirin sekalian akan tetap bisa berjalan di negaranya, yaitu Wakanda, karena selain wilayahnya ini memiliki ekosistem yang baik untuk proyek mereka, negara Wakanda juga memiliki bahan baku dan tenaga kerja murah, yang dibalik semua itu banyak para tenaga kerja dan petani yang sengsara. Dan untuk supaya masyarakat tidak memprotesnya, Kali sudah mempersiapkan sebuah dalih yang berbunyi, saya Kali atau si kampret akan membukakan lapangan pekerjaan untuk ribuan orang dan menuntaskan para pengangguran. Yang ketika ada satu kontestan yang mengacungkan kaki dan mempertanyakan apakah pemerintahmu akan memperbolehkan hal ini, Kale pun menjawab,
Bisa-bisa saja bosku, karena kitalah yang akan memilih siapa yang akan menjadi pemerintah selanjutnya. Untuk mengeksekusi hal keji ini, Kali pun memiliki rencana, yakni memberi uang 10.000 rupiah kepada setiap pencoblos, yang dengan itu kita akan bisa langsung memenangkan suara dengan easy peasy. Kali pun langsung mengatakan bahwa dirinya berani menginvestasikan untuk hal ini sekitar 20% dan dia butuh 80% lagi. Oleh karena itu, acungkan tangan kalian jika ada yang mau. Dan ya, satu orang menyeramkan yang ditemani Cita telah mengacungkan tangan dan siap mendanai 80% sisanya seorang diri. Tetapi semua itu adalah uang milik para mafia. Jika saja Kali berani macam-macam, tanggung sendiri akibatnya. Di saat mereka berdua akan membicarakan kesepakatannya, asisten Kali pun memberitahu bahwa ada sebuah panggilan darurat, dan itu adalah kabar kematian adik sesama kampret tercintanya yang berhasil dibunuh oleh Vikram Rature. सुनता ही नहीं था। Keesokan paginya, Narmada masih saja ngotot untuk menangkap suaminya Azad untuk menunjukkan seberapa berdedikasi dan berpengabdian dirinya terhadap negara. Dia pun berencana untuk masuk ke dalam penjara wanita yang dinaungi oleh Azad, yang sebelum itu dia memberitahu anaknya Suji untuk tidak berbicara kepada siapapun selain kepada Irani yang sebagai sosok kepercayaannya. Narmada pun berpura-pura tertangkap dengan alasan sudah mengkhianati kepolisian. Mic pun dipasang untuk memata-matai, dan supaya misi ini terlihat natural, Narmada pun menyuruh Irani untuk memukulnya. Namun Irani sendiri merasa tak mungkin jika harus melakukannya. Oleh karenanya, Narmada langsung membenturkannya kepalanya sendiri seperti ininya. Allahnya. Di dalam penjara akhirnya kita mengetahui fakta sebenarnya tentang siapa Azad, siapa Vikram Rature, dan kenapa ada dua sarukan. Mereka pun bercerita kepada Narmada bahwa dulu Rature adalah sosok anggota militer pasukan khusus yang tegas, jujur, dan gagah berani. Di saat Rature berada dalam misi peperangan, beliau nampak gagal dan kalah dalam peperangan, yang di situ dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri atas kematian teman-temannya yang diakibatkan oleh kerusakan senjata alias kemacetan saat menarik pelatuknya. Rupanya senjata tersebut merupakan produk dari sebuah pabrik milik Kali, yang ketika Rature bermaksud untuk menyelidiki supaya tidak ada korban jiwa yang mati sia-sia hanya karena senjata yang rusak, dan supaya ada kejelasan gitu loh kenapa senjata ini bisa rusak. Barangkali mungkin ada semacam monyet atau kerbau gitu yang mungkin nyelip di bagian pelurunya atau apa gitu ya guys ya. Sehingga di saat itu juga Kali langsung dipanggil untuk diadili. मिस्टर काली, आपकी गन्स की वजह से लेट मी एक्सप्लेन। Bukannya meminta maaf dan mengakui atas kegagalan produknya, Kali justru mengatakan bahwa semua ini adalah murni atas kesalahan manusianya alias human error. Kali pun beralasan bahwa senjata ini adalah senjata era baru yang bertuliskan bahasa asing di buku panduannya, dan di situ pun bertuliskan bahwa butuh latihan khusus selama 30 hari untuk supaya bisa menggunakannya. Dengan alasan ini bisa jadi bahwa para tentara memang tidak bisa berbahasa asing, dan tak hanya itu, Kali juga seakan meremehkan para pasukan khusus dengan mengatakan bahwa saya siap untuk menugaskan para ahli milik perusahaan untuk melatih mereka kembali, dan soal kematian para tentara, Kali siap memberikan uang ganti rugi seberapapun mereka mau. Dengan ketegasannya, Vikram Rature pun meminta izin untuk memperagakan bagaimana senjata tersebut digunakan sesuai buku panduan, dan seakan pura-pura tidak tahu, Vikram pun bertanya kepada Kali bagaimana selanjutnya senjata ini digunakan sesuai buku panduan. Kali pun menjawab, tarik saja pelatuknya bosku. Dan उस दिन बॉर्डर पे भी यही हुआ था। ya, Rature pun menembak Kali dengan senjata rusak ini dan berkata, ini memang murni human error, tetapi bukan orang-orang saya, melainkan orang-orangmu.
Akhirnya kesepakatan perdagangan senjata milik Kale pun ditunda sementara, yang jika memang sudah terbukti maka perjanjian perdagangan senjata perusahaannya dengan pemerintah akan langsung di blacklist. Malam harinya Ratori bersama sang istri yang lagi enak-enak berduaan pun dihampiri oleh komplotan Kale, yang di situ Ratori nampak dengan mudah menghabisi mereka semua. Tapi apa daya, jika sang istri dijadikan sandera sehingga dia pun harus merelakan diri untuk ditangkap oleh Kale. Kale pun menyuruh oknum polisi miliknya untuk memaksa si istri untuk menandatangani sebuah surat pernyataan bahwa Vikram Ratori adalah sosok tentara pengkhianat. Tetapi saat pulpen itu diberikan, tiba-tiba karena insiden pembunuhan anggota ini, istrinya pun dipenjara dan akan dihukum mati. Sementara Vikram sendiri telah dieksekusi oleh anak buah Kale di dalam helikopter dan melempar jasadnya. Namun eksekusi mati istrinya pun harus ditunda karena kehamilannya. Sesuai dengan hukum yang ada bahwa eksekusi akan dilakukan kembali ketika anaknya sudah berusia 6 tahun dan anak itu adalah Azad yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Mendengar cerita tersebut, Narmada seketika luluh dan sedikit berapa. Namun belum selesai dengan ini, Narmada harus dipanggil untuk diinterogasi, yang dari sini kita akan melihat kebusukan dari seorang Irani yang selama ini sudah dianggap sebagai sosok kepercayaannya. Selama ini Irani rupanya telah bekerja dengan Kale, yang hal ini telah membuat Narmada semakin fix akan berada di pihak Azad. Namun di saat itulah Narmada juga harus dieksekusi oleh Irani. Tetapi di sisi lain, Azad dan ayahnya dengan sigap mendatangi Narmada dan berhasil menangkap Irani, yang ketika Irani dengan sombong bahwa anak buahnya akan segera datang, disitulah Azad langsung tertawa sambil mengatakan bahwa memang anak buahmu akan datang, tapi asal kau tahu, seluruh penjara ini adalah wanitaku. औरतों का है। Beruntungnya Narmada masih hidup berkat aksi penyelamatan Laksmi. Namun naasnya Laksmi sendiri harus tewas karenanya, sehingga terbentuklah pasukan baru untuk melanjutkan misi selanjutnya, yaitu Narmada yang sebagai pengganti dari Laksmi. Singkat cerita, keesokan paginya misi selanjutnya pun dilaksanakan, di mana Azad bersama pasukannya bermaksud menghentikan aksi Kale yang bermaksud memenangkan suara atas pemilihan calon presiden baru sesuai kesepakatannya bersama pebisnis yang tadi. Uang tersebut akan dikirim dengan menggunakan kontainer untuk segera disebar. Oleh karena itu, pasukan Azad pun bermaksud mengambil kontainer berisi uang tersebut. Vikram dan Azad pun harus berpisah, di mana Vikram bermaksud mencegat mereka, sementara Azad akan melanjutkan perjalanan sambil membawa uangnya. Dan ya, Vikram pun harus tertangkap oleh Kale, sementara Kale yang masih belum mengetahui pun dikagetkan dengan kemunculan Ratori di TV. Kok bisa ada dua Ratori? Apakah dia punya kembaran? Atau mungkin itu cuma Kage Bunsin? ये लाइव है यस सर। डुप्लीकेट है तेरा Di sisi lain, tepatnya lokasi Azad yakni tahanan wanita, keluarlah seorang anak yang membawa 2 koper. Dikiranya bom, ternyata itu adalah sebuah mesin pemungut suara. क्या है अंदर? Azad pun mulai muncul di televisi untuk mengatakan hal yang sangat luar biasa, yang pastinya akan mampu merubah pola pikir seluruh masyarakatnya, di mana Azad pun mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah saya orang baik atau orang jahat, berkah atau sebuah kutukan. Semua itu terserah Anda, tanyakan sendiri pada dirimu, karena aku adalah dirimu. Kali ini Azad hanya meminta satu tuntutan saja, dan itu sangat berhubungan dengan kebiasaan masyarakat, yaitu kau selalu mempertimbangkan sesuatu saat membeli, baik kopi, eceran, atau gorengan, mana yang paling nikmat, warung Yuk Srikah, warung Yuk Tikah.
Bahkan kamu selalu mempertimbangkan kemana tempat ngopi yang paling enak. Demikian pula dengan sabun. Kau selalu mempertanyakan seberapa berbusa atau seberapa licin dia bisa membuat si Joni bersih. Semua barang pun selalu kau perhitungkan sebelum membeli. Tapi satu yang tidak pernah kau pertimbangkan, yaitu memilih pemerintahmu. Kau tidak pernah berpikir. Saat nyoblos dalam pemilu, kau sama sekali tidak bertanya sedikit pun. Oleh karena itu, saya hanya meminta satu hal saja, yaitu pertanyakanlah pilihanmu. Jangan memilih karena rasa takut ataupun suaramu dibeli atau atas dasar kasta, agama, atau komunitas. Tanyakan saja apa program mereka untuk kita dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana soal pendidikan anakmu? Bagaimana mereka memberikan pekerjaan untukmu? Bagaimana mereka ketika kita sedang sakit? Bagaimana pula cara mereka akan memajukan negara kita dalam waktu 5 tahun ke depan? Jari Anda sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat berdemek untuk menuntas kemiskinan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentukanlah pilihanmu sendiri. थोड़ा सा अपनी उसे यूज करो. Usai dengan aksinya, Azad pun mulai membagikan kembali mesin pemungut suara tersebut dan misi pun selesai. Sementara Kali telah berhasil dikalahkan oleh ayah Vikram Ratore bersama si anak Azad, sehingga Kali pun harus menerima hukuman yang setimpal seperti apa yang dilakukannya kepada sang ibu, yaitu digantung. Tamat. Dan seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu tanyakan apakah sabun yang kau pilih sudah tepat, apa perannya, bagaimana fungsinya, dan apakah bisa merubah kulitmu. Karena itu akan menentukan kehidupan si Joni ke depannya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.